5 kebiasaan membersihkan rumah yang ramah lingkungan dan hemat waktu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Pernah nggak sih Bu, lagi duduk sebentar di ruang tamu, niatnya cuma mau tarik napas, mata malah muter lihat debu di pojokan. Terus hati langsung bilang, nanti aja bersihinnya. Tapi 5 menit kemudian, berdiri sendiri, ambil lap. Padahal badan capek, kepala penuh, dan sebenarnya pengen rebahan. Aku sering banget ada di posisi itu. Dan jujur ya Bu, capeknya bersih-bersih rumah itu bukan cuma di badan, tapi di hati. Karena rasanya kerja kita nggak pernah kelihatan hasilnya, baru selesai nyapu, anak makan roti dan remahnya jatuh lagi, baru rapiin sofa, suami duduk sambil buka jaket, dan ninggalin bantal berantakan. Kadang pengen ketawa, kadang pengen nangis, sering juga dua-duanya barengan. Dulu aku sempat ngerasa gagal jadi ibu rumah tangga. Karena lihat rumah orang lain di media sosial kok bersih terus, lantainya kinclong, dapurnya estetik, anak-anaknya kayak nggak pernah bikin berantakan. Sementara rumahku, ya rumah hidup. Sampai akhirnya aku sadar satu hal yang lumayan nyelekit. Rumahku bukan masalah. Aku juga bukan masalah. Yang bikin capek itu caraku memperlakukan rumah. Aku terlalu pengen semuanya bersih sempurna setiap saat. Padahal energiku terbatas, waktuku terbatas, dan kewarasanku juga terbatas. Sejak saat itu, aku mulai pelan-pelan mengubah kebiasaan. Bukan perubahan besar yang langsung rapi seketika, tapi perubahan kecil yang bikin hidup lebih manusiawi. Kebiasaan pertama yang aku ubah adalah berhenti bersih-bersih besar setiap hari. Dulu aku mikir, kalau hari ini nggak bersih total, berarti aku malas. Akhirnya tiap pagi aku sudah kayak mau perang, sapu semua ruangan, pel semua lantai, lap semua permukaan, beresin semua yang berantakan. Bahkan, saking terlalu semangat atau emosi, aku jadi kepikiran buat ngelapin genteng rumah satu persatu. Aziunya, jam 10 pagi aku sudah lelah, mood sudah turun habis-habisan. Anak ngajak main rasanya pengen marah. Sekarang, aku ubah caranya. Aku bagi rumah jadi beberapa area kecil. Hari ini cuman fokus ruang tamu dan dapur. Besok kamar tidur, lusa kamar mandi. Contoh realnya gini Bu, kalau pagi habis anak berangkat sekolah, aku cuma lap meja makan dan kompor. Itu cuma 5-10 menit, tapi dapur kelihatan jauh lebih rapi. Lantai nggak langsung aku pel semua, kalau nggak terlalu kotor, aku cukup sapu bagian yang sering dilewati. Hasilnya rumah tetap enak dipandang. Tapi aku nggak kehabisan tenaga. Kebiasaan kedua yang aku ubah adalah soal bahan pembersih. Dulu aku tipe ibu yang rak dapurnya penuh botol warna-warni. Ada pembersih lantai, pembersih kaca, pembersih dapur, pembersih kamar mandi. Baunya macam-macam dan sering bikin hidung perih. Aku baru sadar setelah beberapa kali bersih-bersih, dadaku sesak. Kadang tenggorokan gatal. Aku pikir karena capek, ternyata karena bau bahan kimia. Akhirnya, aku coba yang lebih sederhana. Cuka dapur aku campur air hangat buat lap lantai. Awalnya ragu, takut nggak bersih, tapi ternyata lantai tetap kesat dan nggak lengket. Untuk dapur, aku pakai baking soda buat noda membandel. Tabur sedikit, siram air hangat, gosok pelan. Noda minyak yang biasanya bikin emosi jadi lebih gampang hilang. Yang paling aku suka, baunya lebih ringan. Nggak bikin kepala pusing. Anak-anak juga lebih aman karena nggak terpapar bau tajam. Kebiasaan ketiga, aku belajar lebih bijak soal air. Dulu waktu bersih-bersih keran nyala terus. Aku mikirnya biar cepat. Padahal tanpa sadar air kebuang banyak banget. Sekarang aku biasakan isi ember dulu. Misalnya mau lap lantai dapur, cukup 1 ember kecil. Kalau airnya masih bersih, bisa dipakai lagi buat area lain.
Selain lebih hemat, ada rasa puas sendiri. Kayak merasa melakukan hal kecil yang baik. Dan jujur aja Bu, tagihan air juga kerasa lebih ringan. Kebiasaan keempat yang aku ubah adalah melibatkan anak-anak. Dulu aku mikir kalau mereka ikut bersih-bersih malah tambah berantakan. Dan iya, di awal memang begitu. Contohnya, waktu aku minta anak lap meja, airnya pada tumpah kemana-mana. Lapnya jatuh ke lantai. Aku hampir nyerah, tapi aku tahan diri. Aku ingat tujuannya bukan meja langsung kinclong, tapi melatih kebiasaan. Sekarang anak-anak sudah terbiasa bereskan mainan sendiri. Kalau minum tumpah, mereka otomatis ambil lap kecil. Memang hasilnya nggak sempurna, tapi rumah terasa lebih adil. Dan kebiasaan kelima, yang menurutku paling berat tapi paling menyelamatkan, adalah berhenti menuntut rumah harus selalu sempurna. Aku berhenti membandingkan rumahku dengan rumah orang lain. Aku berhenti merasa bersalah kalau ada mainan di lantai. Berhenti merasa gagal kalau cucian numpuk di atas sofa, atau jaket dan sweater yang tergeletak di atas kasur. Aku mulai bilang ke diri sendiri, rumah ini tempat hidup, tempat anak ketawa, tempat anak mainan dengan seember aneka mainannya. Tempat suami bikin berantakan, waktu ngutak-atik sepeda motor, sampai ngerakit speaker alasan horek. Tempat kita capek dan istirahat, bukan tempat pamer. Sekarang kalau ada tamu dadakan dan rumah belum rapi, aku nggak panik berlebihan. Aku cukup pastikan bersih dan nyaman. Kalau ada cucian menumpuk, yaitu tanda rumah sedang dipakai, bukan ditinggal. Sejak kebiasaan-kebiasaan kecil ini aku jalani, hidup rasanya lebih ringan. Aku punya waktu buat duduk minum teh tanpa rasa bersalah. Kadang sambil ketawa sendiri lihat mainan nyempil di balik sofa. Buat ibu-ibu yang lagi nonton ini sambil nyapu atau lipat baju, aku mau bilang satu hal. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Rasa capekmu benar-benar valid, Bu. Dan rumahmu nggak harus sempurna untuk jadi rumah yang baik. Pelan-pelan saja, Bu. Sedikit demi sedikit, nggak usah terburu-buru, nggak usah kemerungsung, katanya seorang teman yang pinter bahasa Jawa, karena rumah yang paling bersih itu bukan yang kinclong terus, atau rumah yang selalu indah kayak di Instagram, atau Facebooknya ibu-ibu yang hobinya suka flexing dan pamer kehidupan indahnya. Tapi rumah yang penghuninya merasa tenang. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.